Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu penyebab perubahan sosial budaya. Nah, apa saja sih penyebab perubahan sosial budaya? Mari simak penjelasan berikut ya. Penyebab perubahan sosial dan kebudayaan dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri. Ada juga yang berasal dari luar. Penyebab perubahan dari dalam kebudayaan itu sendiri disebut faktor intern. Sedangkan perubahan dari luar kebudayaan itu sendiri disebut faktor ekstern. Adapun faktor intern meliputi faktor demografi, pertentangan, penemuan, revolusi, teknologi, dan keterbukaan masyarakat. Sedangkan faktor ekstern meliputi lingkungan alam, peperangan, dan kontak kebudayaan masyarakat lain. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikutnya. Faktor demografi merupakan bertambah atau berkurangnya penduduk suatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat tersebut. Mengapa perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dari segi perubahan jumlah penduduk adalah urbanisasi. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak permasalahan yang terjadi oleh suatu daerah. Sebagai contoh yaitu jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan kepemilikan tanah. Maka terjadilah perubahan sosial budaya di kota tersebut. Misalnya, keramah tamahan menurun, banyak munculnya kelompok-kelompok baru. Yang selanjutnya, pertentangan atau konflik. Pernahkah kalian melihat tayangan di televisi tentang konflik? Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dengan kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Penyebab terjadinya konflik karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut dengan GAM. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan keinginan yang berlangsung sejak tahun 1976. Setelah terjadinya perdamaian antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia, berbagai perubahan sosial budaya telah terjadi berbagai pembangunan di Aceh. Penyebab perubahan sosial budaya yang selanjutnya yaitu penemuan. Adanya penemuan baru dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Proses penemuan baru disebut inovasi. Salah satu contoh perubahan sosial budaya terkait penemuan HP adalah dahulu kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak dapat bertatap muka. Dengan adanya penemuan baru, saat ini kita dapat berkomunikasi dengan tatap muka melalui panggilan video atau video call.
Bahkan, berbagai aplikasi dapat masuk ke handphone. Penemuan-penemuan dan pembaharuan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Yang selanjutnya yaitu revolusi atau terjadinya pemberontakan. Revolusi dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Pada dasarnya, revolusi diawali dengan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggap tidak cocok karena sistem kekuasaan yang berbeda. Situasi dan kondisi ini mendorong pergerakan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi ini akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Sebagai contoh yaitu revolusi yang pernah terjadi di Indonesia adalah Revolusi Mei tahun 1998. Revolusi dimulai dengan demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Perubahan besar terjadi di Indonesia setelah Soeharto menyatakan mundur dan reformasi bergulir dimulai dari perubahan kepala negara, wakil kepala negara, struktur kabinet, sampai perilaku warga masyarakat yang lebih berani mengkritisi cara kerja pemerintah. Selanjutnya, teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, yaitu sebagian dari pikiran dan perilaku manusia yang akan membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupannya. Sebagai contoh yaitu teknologi dalam industri tekstil dapat mempengaruhi cara berpakaian serta mode atau gaya berpakaian manusia. Faktor penyebab selanjutnya, keterbukaan masyarakat. Sifat masyarakat yang terbuka mempermudah untuk menerima unsur-unsur baru dalam kehidupan sosial budaya. Contohnya yaitu melalui pendidikan, seorang anak buruh bangunan dapat menjadi seorang dokter atau insinyur, sehingga dapat mengubah kondisi keluarganya untuk memiliki kehidupan sosial dan budaya yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor ekstern, meliputi lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat mengubah kehidupan sosial budaya suatu masyarakat. Faktor lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami merupakan contoh akibat faktor alam. Sedangkan penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan secara berlebihan, dan pembuangan limbah ke lingkungan alam. Faktor ekstern selanjutnya yaitu peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian mereka. Mengapa demikian? Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Kelompok yang menang biasanya akan memaksa kelompok yang kalah untuk menerima budayanya. Masih ingatkah kalian
bangsa mana yang pernah menjajah Indonesia? Sebagai contoh, Indonesia pernah berperang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Meskipun bangsa Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, namun banyak membawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Contoh dalam bidang sosial, banyak kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di berbagai daerah. Di bidang ekonomi, hasil pertanian dibawa untuk kepentingan orang Jepang, dan waktu itu orang Indonesia hanya memakan ubi dan pisang. Pada bidang budaya, termasuk baik, karena budaya Indonesia dapat berkembang dengan luas. Pada bidang politik, para pemimpin diikutkan berbagai organisasi. Mereka memanfaatkan untuk persiapan kemerdekaan. Salah satu perubahan yang dirasakan oleh Indonesia pada tahun 1945 adalah terjadinya proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya yaitu kontak kebudayaan masyarakat lain. Kontak dengan masyarakat dan budaya lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat. Berikut proses terjadinya pengaruh perubahan sosial budaya karena kontak kebudayaan dengan masyarakat lain, yaitu yang pertama yaitu difusi kebudayaan. Masih ingatkah kalian apa sih difusi kebudayaan itu? Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari pihak lain ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Sebagai contoh, pada masyarakat petani tradisional, pengelolaan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Mereka kemudian mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam pengelolaan lahan pertanian mereka. Yang kedua yaitu akulturasi kebudayaan. Percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid adalah salah satu contoh akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan sendiri, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Yang ketiga yaitu asimilasi kebudayaan. Akulturasi mirip dengan akulturasi. Keduanya merupakan pertemuan kebudayaan. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran. Bedanya terletak pada akulturasi sebagai pertemuan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan campuran. Maka asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun menjadi kebudayaan baru, di mana unsur-unsur dari masing-masing kebudayaan asli telah hilang. Sebagai contoh yaitu musik dangdut merupakan hasil asimilasi dari kebudayaan musik Melayu dengan musik India. Yang keempat yaitu gegar budaya. Gegar budaya merupakan padanan kata dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu culture shock. Gegar budaya yaitu adanya ketidaksiapan menerima budaya yang baru pada kehidupan. Ada sebuah paradigma yang berkembang bahwa segala yang datang dari barat itu unggul dan lebih baik, padahal belum tentu. Bisa saja yang datang dari barat itu mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya timur. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu
sifat individualisme, hedonisme, sekularisme, dan konsumerisme. Sifat-sifat tersebut sudah berkembang dengan bebasnya di Indonesia. Hal ini akibat dari masuknya budaya asing yang begitu bebas dan pemerintah serta masyarakat tidak melakukan penyaringan terhadap budaya asing tersebut. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.